Bismillah. Al-Baqarah Dinatul Qabul wa Tadmukul Rasul Al-Muslim Syawal Ghairun Batin Fiddin wa Dunya Al-Akhirah Jahatan Likulli Syatin Jalibatan Likulli Khairin Lana wa Liwalidina Ahbabina wa Limalimina wa Syihina Ala Jamil Muslimin wa Simar Minad wa Limalib Hadal Kitab wa Ala Jamil Muslimin wa Simar Darhadi Arhamar Rahimin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Jamuddin Iyaka na'budu wa nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim kita mengambil berkah untuk apa kegiatan kita pada pagi ini. Kita membaca sebuah kitab yang berjudul Akhlaq lil Banin. Akhlaq lil Banin ini isinya tentang akhlak untuk pemuda. Ini kalau di pesantren biasanya dibaca. Kitabnya tipis tapi isinya semuanya daging. Isinya semuanya sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Kitab ini berbahasa Arab dan ulun akan coba translatekan dan akan ulun jelaskan apa yang tersimpan dalam tulisan beliau ini. Berkata atau menulis Syekh Umar Baraja, kata beliau, ayyuhal waladul aziz, innal akhlaqal hasanata hiya sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Yardu'an rabbuka yuhibbu wa yuhibbuka usratuka wa jami'un nas wa ta'ishu bainahum muhraman. Duhai anak-anakku, kata Syekh Umar Baraja, duhai anak-anakku yang aku banggakan, sesungguhnya akhlak yang baik itu menjadi sebab kebahagiaan kau di dunia dan di akhirat. Sekarang yang dimaksud dengan akhlak yang baik di sini apa? Kelakuan yang baik itu apa? Inti dari kelakuan yang baik itu apa? Inti dari kelakuan yang baik itu adalah takwa. Takwa. Apa arti takwa? Takwa itu artinya ma'asi lawan Allah Ta'ala. Jadi inti kelakuan baik yang dimaksud dengan ahsanul khuluq itu adalah takwa kepada Allah, ma'asi lawan Tuhan. Wajar Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu digawe, subuh digawe, zuhur digawe, asar digawe, isya digawe, maghrib digawe, jangan subuh melandau, zuhur awal, asar asik bermainan, maghrib pas lagi mandi, isya taburing. Umpamakan itu pas di waktu lapasnya. Nah ini ma'asi lawan Allah. Ujar Allah gawi, ujar Allah jangan gawi, jangan. Apa aja tuh? Segala kemaksiatan itu dilarang oleh Allah, maka kita pun jangan hendak menggawi ngaran maksiat. Maksiat macam-macam, banyak kali itu. Jadi kalau kita hendak bahagia, kuncinya adalah akhlak yang baik. Inti dari akhlak yang baik apa? Takwa. Semakin seseorang bertakwa, semakin ma'asi lawan Allah Ta'ala. Innal akhlaqal hasanata, ya pengarang kita ini, hiya sababu sa'adatika fid darain, fid dunya wal akhirah. Itu menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siapa di sini hendak bahagia dunia akhirat? Siapa yang ada nyaring, siapa yang hendak bahagia dunia akhirat? Intinya adalah takwa. Takwa. Bila orang bertakwa, inya otomatis lawan kuitan beradab, lawan paguruan beradab, dan siapa lagi lawan sesama beradab, lawan yang Tuhan beradab, lawan yang anom beradab. Kenapa sebabnya? Karena itu diperintah oleh Allah Ta'ala. Perintah untuk beradab itu diperintah oleh Allah. Maka karena ini sudah takwa oleh Allah,
maka pasti inya menggawi semacam itu. Maka orang itu semakin inya tinggi takwanya, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah, itu semakin beradab, panggilannya bertata, tingkah lakunya penuh dengan tata krama. Ini orang yang semakin tinggi takwanya, semakin lembut, semakin bertata krama. Siapa manusia yang paling bertakwa? Siapa yang paling bertakwa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kan atqal atqiya, orang yang paling bertakwa. Makanya karena beliau bergelar atqal atqiya itu, tingkah laku sidin pun lebih dahsyat, lebih helm. Nah, kalau sidin itu kan helm itu kalau helter lembut, dengar lembut itu kayak lembut itu orang menyakiti kita dibalas dengan kebaikan, sanggup kepada tawarannya helm. Kita tinggi pada sabar. Kalau sabar itu ditampar orang ada balas bagus juga, cuma ada lagi yang lebih tinggi karena helm. Ditampar orang, disakiti orang tapi membalas dengan kebaikan. Itu Rasulullah. Lain kayak kita. Nih, tampar orang balas nolak. Karena Rasulullah itu atqal atqiya. Assalamu alayka atqal atqiya. Assalamu alayka. Rasulullah itu atqal atqiya. Atqal atqiya itu artinya orang yang paling takwa. Wa yawda'in rabbuk. Nah, bila kita sudah bujur takwa, maka Allah Ta'ala akan mencintai kita. Oh, bila sudah Allah mencintai, apa ada yang lain? Sudah Tuhan mencintai, apa yang lain itu ada kita sudah tinggal, kita cinta, yang kita tunggu, yang kita harapkan itu adalah ridhonya Allah Ta'ala. Wa yarda'an rabbuka. Allah cinta dalam kita, Allah sayang dalam kita. Ini kenapa sebabnya jadi Allah senang dalam cinta dalam kita, itu sebabnya karena kita bertakwa kepada Allah. Selalu jujur takwanya. Ciri-ciri orang bertakwa tadi, apa cirinya? Semakin bertakwa, semakin apa? Bila ada rasa takwa di hatinya, maka orang itu otomatis pasti menggawi segala perintah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Sembahyang 5 waktu digawe, puasa yang wajib, puasa Ramadan digawe. Nah ini yang baginya ada hutang bulan puasa tadi lah kasih digawe. Yang kena karena sambut Ramadan tanpa denda ada tambahannya karena. Yang mumpung masih ada waktu, jangan sampai kesambut Ramadan karena makin uyuh bayarnya makin tambahan ada dendanya. Sembahyang digawe mengatakan jangan terlambat mengendamat sembahyang. Jangan terlambat ajaran yang kisah makrifat tapi sembahyang ditinggalkan itu ada makrifat caranya. Karena orang yang kenal sejatinya, orang yang kenal dengan Tuhannya, otomatisnya kenal dirinya siapa, Tuhan itu siapa. Ada tugas kita yang ada hamba, sebagai hamba ada kewajiban untuk sembahyang. Ini di daerah kita ini banyak nama umat ajaran semacam ini jangan diumpati. Itu jelas sesatnya. Bila tahu semacam ini Pak, jadi berkat kita. Jangan tahu ajaran yang mengajarkan sembahyang itu ada wajibnya, ada dua hukumnya orang ada sembahyangnya. Yang pertama, bila punya sembahyang, bila ini ada sembahyang marga kuler, ini masih muslim. Kan ya kan kalau sembahyang kuler ini masih muslim orangnya. Tapi kalau sudah kenapa ada sembahyang ini menjawab
Sembahyang kan wajib. Ayo kisahnya enggak. Jangan membantah. Jangan, tidak boleh. Jangan kau ummati ajaran yang mengajarkan sembahyang yang wajib, alias ketamat sembahyang. Jangan diummati itu. Wa yuhibbu usratuka wa jami'an nas. Urang yang bertakwa, urang yang berkelakuan baik, ujar pengarang kitab itu karena dicintai oleh keluarganya. Keluarganya cinta. Wa jami'an nas, dan seluruh manusia. Manusia baik, maksudnya seluruh itu artinya sebagian besar manusia itu cinta lawannya. Wa ta'ishu bainahum muharaman, dan ini akan dan ini itu hidup di tengah orang itu muhtaraman, dihormati. Orang tuh kalau ada takwa di hatinya, semakin ia bertakwa Allah, itu di tengah masyarakatnya pasti dihormati orang. Dihormati orang. Jadi kalau kita hendak apa namanya dihormati orang, itu kuncinya di mana? Kuncinya yang pertama takwa dulu. Bila sudah takwa, otomatis tagawi macam-macam lainnya, adab, jaga kelakuan yang baik-baik kita gawe, itu artinya buah daripada takwa. Ta'ishu bainahum muhtaraman, ini adalah buah dari takwa. Dihormati orang itu buahnya. Cuman yang kita kejar daripada seorang hamba kayak kita ini adalah yang penting Allah ridho. Bila Allah ridho, maka orang pun ketujuan kita. Tapi yang diunting bangunan itu namanya tujuan hidup kita namanya. Kita ini hidup dengan gampang. Masuk surga itu dulu diunting. Allah cinta dulu kita, Allah senang dulu kita, itu dulu diunting. Bila sudah Allah senang, Allah ridho lawan kita, maka yang lainnya itu dapat berita. Hendak masuk surga dapat, hendak penghormatan orang dapat, hendak apa lagi? Hendak lebih ini dapat. Tapi yang kita kejar itu jangan berdahulu hendak dihormati orang, ada. Tapi yang kita kejar itu adalah ya Rabbuk, Allah ridho lawan kita, Allah cinta lawan kita, itu penting. Bila sudah Allah ridho lawan kita, otomatis yang lain itu dapat berdaan. Masalah jodoh itu gampang, masalah kesugihan gampang. Nah, hendak sugih amalannya sembahyang, jangan mencari kesugihan. Apalagi tentang apa? Ya bila sudah kita mendapatkan ridhonya Allah, berarti dapat. Kayak apa caranya supaya dapat ridhonya Allah? Takwa. Takwa itu kan menjaga. Takwa itu kan di hati. Takwa hati di dalam hati, karena menjaga ke seluruh tubuh. Awak kita, ya kelakuan kita itu yang baik-baik aja. Itu sebabnya apa? Takwa. Wa aksuha al-akhlaq sayyi'ah. Adapun lawannya ujar pengarang kitab, akhlak nang kada baik. Apa akhlak nang kada baik? Akhlak nang kada baik. Akhlak nang kada baiknya adalah apa lagi? Ya, menyembati. Apa lagi? Waksuha, lawanannya apa? Ya, lawanannya adalah menggawi maksiat. Menggawi maksiat itu lawanannya itu akhlak sayyi'ah. Apa? Zina. Apa? Pacaran. Ya, pacaran itu haram ya? Pacaran sebelum nikah. Sebelum nikah bagi. Tapi kalau sudah nikah sama istri atau sama suami boleh aja pacaran. Pacaran yang sudah nikah boleh, tapi lawan bini atau lawan laki seorang, jangan lawan bini orang, jangan.
Kalau di dalam Islam ini konteks pacaran tuh jelas ayatnya wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina itu artinya jangan dekati zina. Mendekati zina aja tidak boleh, apalagi menggawi zinanya. Apa contoh mendekati zina? Pacaran. Pak, kami pacaran di HP aja sama juga. Pacaran online sama aja. Ini tentu sudah lama tugas menyampaikan nih, jadi tinggal pengamalan aja nih. Latar berzina pacaran. Bahaya asli syakawatik. Ini ujar pengarang kita Syekh Umar Baraja, dia mengatakan orang yang melanggar perintah Allah, ini orang yang kata juga maksiat, ini adalah asli syakawatik. Ini menjadi dasar bagi seorang itu hendak menjadi orang yang cilaka. Syakawatik. Orang ini ceweknya jaga celaka nih. Asli syakawatik, pokok atau dasar daripada kecelakaan seseorang itu ujar sidin adalah atuju bermaksiat. Macam-macam itu maksiat itu. Nah, termasuk maksiat itu adalah atuju subuh melando. Hati-hati loh. Jadi jangan dibiasakan. Atuju subuh melando. Subuh terbiasa bangun, terbiasa sholat subuh jam 7. Harus dirubah. Harus dirubah. Harus sholat itu, kalau sembahyang itu ada waktunya. Lah, sembahyang itu ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya namanya sholat itu telah diwajibkan berdasarkan urutan waktunya. Nah, yang subuh tadi itu dari jam 5 sekian sampai jam berapa tuh? Sekitar 1 jam kalau nggak salah. Itu ada waktunya. Lewat pada itu terlambat. Jadi dinyatakan sembahyang itu ada waktunya dan jangan menggawe sembahyang di luar waktu. Bayi al-mustaqwa jika dunia wal akhirah, dan dia menjadi sebab daripada kecelakaan engkau di dunia dan di akhirat. Ini kalau orang mati di maksiat di dunia disambati orang, dihina orang, bahkan mungkin masuk penjara, bentar. Ya, ambil hak orang, zalim melawan orang. Nah itu, oleh itulah hati-hati, jangan batuju mengambil hak orang, menzalimi orang itu bahayanya bina taubatnya malih. Taubatnya malih. Kenapa jadi malih taubatnya? Orang yang mengambil hak orang lain atau zalim, ini lawan kawan, hati-hati juga. Kalau tak ambil hak kawan, tak ambil orang, itu taubatnya malih. Taubatnya ada bertambah syaratnya. Syaratnya apa? Tambahannya apa? Minta ampun lawan ampun barang. Minta ampun lawan yang kita zalimi. Umpama kita pernah menyembati kawan sangka, maka taubatnya harus diterima oleh Allah kecuali yang ampun kecuali yang orang yang kita zalimi ini mengampuni kita. Nah, tidak lain kayak sembahyang itu kalau tertinggal satu waktu itu kita langsung taubat dan tidak mengulangi lagi dan diqadha sembahyangnya itu selesai urusannya. Tapi kalau bersangkut paut makhluk, mengambil ampun orang, mengambil barang orang, mengambil makanan kawan, itu syaratnya bertambah sebuting. Minta ampun lawan yang kita zalimi siapa? Ya. Dari lain, maunya ada barang yang kita ambil bulikan. Nah, nanti kita zalim melawan orang. Zalim melawan orang, zalim dengan hak orang, ini yang menyebabkan umat Rasulullah itu banyak masuk neraka. Untung berbabit,
Nyampe orang tersinggung orang, umpamanya lah, tersinggung orang. Nah, ini menyebabkan aslu syakawati. Yaskhatu alaikallahu, maka Allah muar, Allah sarik. Yaskhatu alaikallahu wa yubghidu ahlu bait. Allah muar, Allah marah, maka begitu juga dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Pasti orang itu ada kata juga para kawan kita dengan sebab kita ini kalau orang bilang lain bela, bela lawan. Pasti kan ada kata orang kawan di kelas gitu lah. Kalau orang aku kan hendak bisa kalau kelas itu juga. Ya kalau kamu mau main bukti orang macam-macam, dia bisa mau. Kalau kerja kelompok misalnya, orang antara kawan kita kadang-kadang sebabnya melakukan seorang itu ada beres. Wajah nas dan semua orang adanya kaki dunia kepada kawan kita. Ini sebab kenapa kalau keluar bilang ada sedikit-sedikit baik kawan-kawan penyinggungan penyarikan orangnya paman. Wa ta'isu bainahum, dan orang ini hidup di tengah manusia muhtaqaran, zalilan, hina. Ta'isu bainahum, ini orang itu hidup di tengah manusia muhtaqaran ini hina, zalilan, hina juga. Fatakhallaqu bi makarimil akhlaqi, maka berakhlaklah kalian, menjadi pengarang kitab ini, dengan makarimil akhlaq, dengan akhlak antar puji. Wa mahasinil adab min sigharik, dan membiasakan bakal lakukan baik itu mulai wahini. Mulai wahini, kada mulai esok, ada mulai wahini, mulai saat ini dibiasakan. Dibiasakan. Ditansya alaiha wa ta'tadaha fi kibarik, agar menjadi kebiasaan karena sudah fi kibarik, sudah mulai lagi antum terbiasa bangun subuh, bangun sudah itu sampai ke Tuhan biasa gitu. Nyaman bangun subuh biasa sampai ke Tuhan. Tapi amun kebiasa malam dulu. Itu karena sudah Tuhan. Jadi mulai ini harus terbiasa bangun subuh song. Ya lihatkan aja bangun di sini, insya Allah sudah mungkin sebagian besar sudah bangun subuhnya dan tepat waktu. Walabudda an tukallifa nafsaka 'alaiha awwalan hatta tasira tabi'atan akhirah. Dan kita itu, ujar pengarang kita, harus memaksa diri kita untuk bakal lakukan yang baik. Harus memaksa diri supaya terbiasa bakal lakukan yang baik, beradab dengan baik. Itu kayak apa caranya? Dipaksa. Bangun subuh paling benar bangun, kayak caranya paksa bangun, kayak caranya bangun. Harus dipaksa. Antukal libanaksa, dipaksa diri kita itu supaya kayaknya menjadi kebiasaan. Ini yang sudah terbiasa nyaman. Tapi pengelolaan harus dipaksa dulu. Contohnya kayak bulan puasa. Bulan puasa itu 10 hari awal tuh malih biasanya berat, ya kan? 10 hari awal. Tapi kamu sudah pertengahan sampai akhir, ya biasa aja. Ada sesulit di hari-hari awal. Itu juga kelakuan kita, adat kita, karakter kita. Itu kalau ada dipaksa, kada bakal menjadi kebiasaan. Qala Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, dan sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Nantinya bakal lakukan yang baik. Sudah memaksa dirinya untuk bakal lakukan yang baik. Ujar Allah Ta'ala ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa sambungannya? Apa tadi?
sungguh telah beruntung orang yang memaksa dirinya, memaksa jiwanya, membersihkan dirinya dengan kelakuan yang baik. Wa qad fa'a man dassaha, dan rugi, sungguh merugi orang yang mengotori jiwa, mengotori diri. Mengotori diri itu apa? Kelakuannya kada beres, kelakuannya kada baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannata taqwallah wa husnul khuluq." Orang nang sebagian besar nang memasukkan manusia ke dalam surga, ujar Rasulullah, adalah takwa. Taqwallah, ketakwaan Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Karena hakikatnya akhlak yang baik itu buah daripada takwa. Jadi takwa dan husnul khuluq ini sebetulnya sama aja. Wa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, dan sepaling sempurna seorang mukmin itu adalah orang yang beriman, yang mempunyai akhlak yang baik. Orang adalah biar muanya hilang, awaknya kurus, umpamanya ada tinggi pulang, tapi amun kurang ini wajahnya orang ini bakal lakukan yang baik, pasti orang yang melihat si orang ini pasti nyaman. Ya, lalu sambatannya hitam manis ya. Itu sebabnya apa? Akhlaknya baik. Tapi yang sudah hilang, umpamanya awak tinggi, lama kurus, orang hutan pulang, ya Allah. Nah, kayak misalkan sudah sempurna ya Allah, awak putih, panggur ringan, akhlaknya baik, pulang, ya Allah. Duitnya banyak, mamak misalnya, ya Allah. Ya Allah, hidupan benar tuh. Innal mu'minina, sesungguhnya orang yang beriman, la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im wal qa'im. Sesungguhnya ujar Rasulullah, sesungguhnya orang yang beriman itu akan mendapatkan derajat orang yang puasa dan qiyamul lail itu dengan cara dia bakal lakukan yang baik. Nggak tahu lah tanda bahwa kita ini kan sudah rajin sembahyang ya Allah, sudah rajin puasa, sudah rajin tahajud. Nggak tahu lah cirinya bahwa amal ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah. Nggak tahu lah cirinya. Ini ada sebelum ke situ lo mau jelaskan dulu, ibadah kita itu ada yang dikatakan sah. Makanya sembahyang, kalau ada caranya sembahyangnya sah, tetapi sembahyang sah ini belum tentu diterima. Dan secara fikih sah, tapi sembahyang kita misalkan wudu sudah, hanya salat dan rukunnya tagowi sudah bertahan, ya oke, sah secara fikih sembahyang kita. Tetapi sembahyang yang sah itu diterima atau tidak, itu belum tahu kita. Cuman ada cirinya, hendak tahu cirinya adalah orang yang tanda bahwa sembahyang kita diterima oleh Allah itu cirinya adalah kelakuan orang itu bersembahyang itu makin baik. Makanya ujian Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang dari perbuatan yang baik. Itu tandanya bila kelakuan imbas sembahyang itu makin baik, ini tandanya sembahyangnya diterima. Tanda aja memang itu. Karena nang menerima atau kadang itu hak prerogatif Allah Ta'ala itu. Cuman ada tandanya, ada cirinya. Maka bila orang itu sembahyang, puasa dan sebagainya dikerjakannya, kelakuannya makin tambah baik, nah
itu tandanya ibadahnya diterima. Tapi amun sebaliknya sembahyangnya tagawi aja bang, sembahyangnya tagawi, cuman maksiat jalan juga. Nah ini tanda bahwa sembahyangnya belum diterima oleh Allah Taala. Cuman kewajibannya udah gugur. Artinya kedua dosa lagi, kewajibannya gugur, cuman belum diterima. Lagi tanya hak diterima, malah sembahyang diterima. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 8. Jika nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan di luar forum saja karena waktunya sudah mepet. Nanti bisa kita diskusi di kelas atau di tempat lain. Allah minta maaf, minta halal, minta ridho. Hanya ini bisa sampaikan. Insyaallah di lain kesempatan akan melanjutkan pembahasan daripada kitab akhlak dari Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.